itu gampang-gampang susah. Assalamualaikum. Artinya apa? Datang di podcast Tetap Ilmu berjalan Politik dengan lancar sejauh ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sipites Akademika Universitas Bangka Belitung, kembali lagi di Daily Talk Politik, podcast Prodi Ilmu Politik, dan ini menjadi sarana untuk kita bincang-bincang terkait dengan dinamika-dinamika politik aktual yang terjadi. Dan podcast ini juga menjadi sarana bagi teman-teman mahasiswa semua untuk kemudian bisa mengakses dan bisa mempelajari hal-hal kontemporer apa yang sedang terjadi di dalam dunia politik kita. Nah, pada sesi kali ini karena sedang dalam segmen dan tahapan pemilihan kepala daerah, kita sudah mengundang narasumber yang tentunya memiliki kapabilitas untuk kemudian berdiskusi dan menjawab beberapa hal yang sekiranya juga menjadi pertanyaan kita semua, baik di dalam ruang keilmuan maupun di dalam dinamika yang terjadi di masyarakat kita. Nah, kali ini sudah hadir di studio podcast kita ada Bu Margarita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya nih, Bu? Pagi. Wih deh, emang beda ya kalau masih pagi itu emang seger biasanya. Ya, Bu Margarita sendiri sekarang posisinya sebagai apa? Mungkin bisa diperkenalkan? Perkenalkan diri ya. Iya. Saya di anggota KPU Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah di divisi sosialisasi pemilih, Humas dan SDM. Oke, sosialisasi pemilih, Humas dan SDM. Oke, menarik ya. Nanti kita coba gali. Nah, kita cari pintu masuknya kemana dulu nih. Nah, karena kita sudah masuk nih, Bu, kita mungkin langsung saja ya, diskusi santai. Kita bisa nanti ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya bagi mahasiswa semua yang menonton dan seluruh sivitas akademika dan masyarakat umum ya, yang nantinya bisa mengakses video kita. Pertama sekali nih, Bu, kita bicara soal peran KPU. Nah, kalau KPU sendiri sebagai sebuah penyelenggara atau lembaga penyelenggara sendiri, seperti apa perannya di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kali ini gitu? Oke, pertama-tama saya mulai dari regulasi dulu. Jadi PKPU 2 tahun 2024 itu tentang tahapan pemilu. Nah, tahapan pemilu berdasarkan PKPU 2 tahun 2024 itu ada dua. Pertama, tahapan persiapan, kemudian tahapan penyelenggaraan. Jadi di tahapan persiapan itu ada yang namanya perencanaan program, kegiatan apa yang dilakukan, kemudian perencanaan program dan anggarannya, kemudian penyusunan regulasi hukumnya, kemudian pembentukan atau perkutuan KPPS, PPK, PPS itu untuk mereka bekerja ketika di penyelenggaranya, kemudian pemungutan data pemilih. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan penyelenggaraan. Tahapan penyelenggaraan ini adalah penetapan calon, kemudian ada pendaftaran calon, penetapan calon, kemudian sekarang masuk ke tahapan kampanye. Yang lagi sekarang kita masuk tahapan kampanye, kemudian pungut hitung, ada nanti rekapitulasi. Nah, itu penyelenggaraannya. Nah, peran KPU sendiri dalam pelaksanaan pilkada ini jelas kita sudah dari awal, dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan kita sudah melaksanakan itu sesuai dengan dari awal persiapan program-program apa, kemudian anggarannya, kemudian payung hukumnya. Jadi sampai sejauh ini persiapan KPU juga sudah, saya pikir sudah 80%. Sudah 80% untuk siap melaksanakan pilkada 2024 ini. Nah, itu peran-peran yang kami lakukan dalam sesuai dengan PKPU-nya dalam pilkada 2024 ini. Oke. Nah, sekarang kan berarti sudah masuk dalam tahapan kampanye ya. Sudah berapa hari ya, Bu? Kampanye ini dimulai 25 September kemarin sampai nanti 23 November. Nanti berjalan selama 60 hari. 60 hari. Oke. Berarti di dalam metode kampanye sendiri nanti apa saja yang kemudian KPU akan lakukan di dalam proses selama 60 hari itu ya, Bu, kira-kira? Kalau metode kampanye ini kan ada pertemuan terbatas, ada mungkin nanti mereka ada rapat umum. Jadi yang dilakukan oleh peserta nanti ya sesuai dengan apa yang ada di PKPU, ada di aturan. Tapi yang jelas yang sudah kami juga ada yang kami fasilitasi penyebaran alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Kemudian nanti ada yang jadi pertanyaan ini debat publik. Nah, itu yang mungkin nanti
akan kita sentil sedikit. Iya. Itu kemudian juga memfasilitasi pemasangan titik lokasi titik lokasi kampanye mereka melalui SK-SK kami. Itu yang kami fasilitasi. Untuk selebihnya memang itu menjadi tanggung jawab dari peserta sendiri yang jelas sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di regulasi. Oke. Nah, untuk debat publik sendiri itu akan berapa kali ya Bu kira-kira? 2 kali, tapi disesuaikan juga dengan anggaran ya. Oh, disesuaikan dengan anggaran ya. Mungkin kalau Pangkal Pinang hanya sekali, apalagi dengan satu calon. Calon ya, calon tunggal Gitu, berarti calon ya. tunggal. Oke. Nah, teman-teman semua, kita sudah tahu tadi penjelasannya bahwa kita sedang dalam masa tahapan kampanye. Kira-kira apa ya Bu yang menjadi hambatan selama ini dari kerja-kerja KPU sendiri ya? Kalau khususnya di Pangkal Pinang, kalau kita bicara wilayah-wilayah terluar kan kita nggak terlalu mengalami kendala itu ya gitu. Ya kira-kira apa ya? Kalau Pangkal Pinang ini hambatannya selama ini ya, selama dari awal sampai akhir, sepertinya saya menganggap permasalahan itu biasa, itu dinamika politiknya. Dinamika politik, politiknya. Jadi itu kami tidak menganggap itu sebagai tantangan. Hanya memang di masa sekarang kami sosialisasi dan kampanye udah masuk untuk kita persiapan untuk penghitung ya, untuk mengajak mereka ke TPS. Itu mungkin tantangan kami yang terberat sekarang itu. Jadi mengubah mindset pemilih itu supaya tidak pragmatis, apalagi dengan calon tunggal kami. Banyak sekali mereka berpikir bahwa ya sudahlah, otomatis terpilih langsung karena calon tunggal gitu. Ada lagi mendoktrin mereka bagaimana mengedukasi bagaimana cara mereka memilih. Nah, itu kan mereka kami turun beberapa kali. Mereka berpikir bahwa cara memilihnya itu adalah dengan kotak kosong itu diisi dengan keinginan mereka. Mereka tulis atau mereka coblos semua itu. Itu tantangan kami yang jelas. Kalau kita melihat dari angka partisipasi tahun 2018 pilkada terakhir itu kan 60% Pangkal Pinang. Jadi sekarang itu harapan kami naik sekitar 75% lah. Tapi dengan kondisi yang calon tunggal ya, itu menjadi tantangan tersendiri buat kami. Bagaimana mengajak mereka ke TPS dan mengubah mindset mereka bahwa iya emang calon tunggal tapi tidak semerta-merta itu langsung menang gitu. Jadi butuh juga partisipasi dari kalian untuk mengajak mereka ke TPS. Itu yang menaikkan angka partisipasi, itu tantangan kami tersendiri. Saya pun baca datanya itu targetnya bahkan di angka 77 sekian persen ya. Kalau nggak salah nasional ya untuk pilkada ya. Iya, 75% ke atas. 75% ke atas ya. Berarti ya lumayan ya tantangannya kalau memang bicara soal partisipasi. Betul. Ditambah lagi memang calon tunggal ya, sehingga persepsi masyarakat terhadap calon juga perlu dijelaskan ulang bahwa legitimasi itu tetap ada pada rakyat. Betul. Meskipun calonnya hanya satu gitu kan. Begitu. Oke. Nah, kita masuk nih Bu ke selanjutnya obrolan kita soal calon tunggal ini sendiri. Malah dari tadi udah kita sebut, dari kita bicarakan. Iya, sebenarnya sudah mulai masuk, tapi biar kecebur sekalian, kita obrolin aja langsung. Nah, jadi untuk calon tunggal ini pertama kali berarti di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang pertama kali. Jadi sesuatu yang baru ya, makanya masih jadi trending. Padahal sebenarnya calon tunggal ini atau kotak kosong atau kolom kosong ini bukan merupakan hal yang baru bagi demokrasi. Jadi ini kan tahun 2015, dari tahun 2015 ini kan memang sudah lahirnya kotak kosongnya dari keputusan MK nomor 100 tahun 2015. Jadi memang sebenarnya di daerah lain udah biasa, cuman mungkin di daerah Pangkal Pinang aja yang baru ya, atau Bangka Belitung baru. Jadi agak-agak di warung kopi itu masih banyak berbicara tentang itu. Masih penasaran publik itu masih luar biasa tentang itu. Ya, gugatan 100 itu Effendi Ghazali kalau nggak salah. Betul. Ya, Effendi Ghazali gugatan nomor 100 itu, dan itu yang kemudian mengubah landscape politik di pilkada kita, bahwa kotak kosong yang awalnya inkonstitusional menjadi konstitusional dan tetap dilanjutkan ya kalau kita bicara nanti tahapan selanjutnya. Nah, kalau kita bicara sendiri nih soal kotak kosong ini, apakah mungkin ya bagi KPU ini jadi PR atau tidak ya untuk kemudian menjelaskan kepada publik bahwa demokrasi kita
ya normal-normal saja, berjalan dengan baik. Lalu kemudian tidak usah mencemaskan banyak hal, dan ketakutan lain mungkin KPU mungkin bisa jelaskan soal kejelasan apakah terjadi ini. Kemarin saya ya meskipun Ada hal yang aneh-aneh gitu Iya. kan gitu. Saya juga diskusi ya beberapa waktu lalu, itu ternyata ada persepsi yang lain yang menyatakan kalau yang menang adalah kota kosong, maka pilkadanya diulang 5 tahun berikutnya. Tapi kemudian ada lagi yang menyebutkan 1 tahun setelahnya. Nah, gimana menurut Ibu? Ya. Jadi tadi saya jelaskan memang fenomena kota kosong ini atau kolom kosong ini merupakan hal yang baru di kota Pangkal Pinang khususnya. Jadi merupakan hal yang baru, jadi memang masih hangat-hangatnya jadi pembicaraan orang. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang demokrasi, hal ini sah-sah saja kan. Iya. Sebenarnya ya mungkin kalau kita lihat di luar negeri ya, di luar negeri kayak India, Belgia, Kanada itu kan dibuka seluas-luasnya hal itu gitu kan. Kita tahu walaupun kandidatnya banyak gitu kan, tetap aja di kolom terakhir disebutkan kan, kalau misalnya di India itu kan none of the above gitu kan. Jadi nota itu. Jadi pemilih tetap dikasih choice untuk memilih. Kalau ketika tidak sesuai dengan kandidat yang ada, ya sudah coblos yang kalian tidak setuju. Jadi saya pikir hal ini biasa aja gitu, hal-hal biasa aja. Jangan direspon yang berlebihan gitu. Jadi apalagi kita tahu kota kosong ini di tahun 2015 sudah lahir, kemudian 2017, kemudian di 2020, 18, 20 dan di 2024 ini, jadi merupakan hal yang biasa. Kemudian ya itu karena ya biasalah kalau sesuatu yang baru itu kan memang jadi trending. Bener. Jadi trending. Jadi masih jadi topik di Kota Pangkal Pinang hal ini. Nah, di regulasi kita dibuka memang emang ada di Undang-Undang 6 tahun 2000 Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 54. Jadi memang ketika memang itu ayat 3, ketika memang itu kota kosong menang, ya nanti pilkada akan diulang tahun berikutnya atau periode berikutnya. Tapi ada hasil RDP bersama Komisi 2 DPR RI dan Bawaslu dan KPU menyetujui bahwa ketika nanti kota kosong menang akan dilaksanakan pilkada lagi di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya kita akan melaksanakan lagi pilkada ulang. Dan itu pilkada ulang itu bukan hanya sekedar pemungutannya aja, tapi semua tahapan akan diulang. Semuanya. Jadi kita akan mengulang dari pemungutan data pemilih, kemudian pendaftaran calon, dan nanti penetapan semua, kampanye semua akan diulang. Oke. Tapi untuk simulasi sendiri, apakah sudah dilakukan simulasi terkait dengan cara pencoblosan ya di masyarakat kita? Oh ya, simulasi kami jadwalkan di Oktober ini. Nanti di pertengahan Oktober, di akhir atau pertengahan Oktober. Karena kalau kita bicara di ruangan ini mungkin kita semua paham ya cara mencoblos, tapi masyarakat di bawah kadang kan hal-hal teknis semacam itu jadi persoalan bagi mereka gitu. Khusus untuk di Pangkal Pinang memang kita belum melaksanakan simulasi karena memang belum, kita ini kan pelaksana perintah dari KPRI. Kalau untuk di KPRI sendiri kita kemarin sudah melaksanakan simulasi, kebetulan saya yang hadir juga di Kabupaten Maros di Makassar. Kemarin kita melaksanakan simulasi khusus untuk calon tunggal. Jadi kemarin simulasinya calon tunggal dan gubernurnya itu 3 pasangan calon. Jadi kita melaksanakan simulasi di situ. Biasa aja sebenarnya, sama aja gitu. Sama aja seperti pemilu pada umumnya. Betul. Di sana kita melibatkan warga. Jadi warga kita edukasi dulu bagaimana cara mencoblos. Mungkin nanti di Kota Pangkal Pinang juga kita akan melaksanakan simulasi, dan sebelumnya kita juga akan melaksanakan memberikan edukasi ke mereka. Mencoblos itu bahwa calon tunggal yang ada gambarnya, ada gambar, ada nama, ada nomornya, dan sebelahnya mungkin kosong, itu juga pilihan. Jadi ini demokrasi, semua dua-duanya bisa dipilih gitu. Jadi kalau kita setuju dengan si calon tunggal, kita coblos calon tunggal. Kalau nggak setuju ya sebelahnya juga pilihan. Seperti itu. Ya, berarti kedaulatan itu kembali pada rakyat, bahwa meskipun calonnya satu, bukan otomatis calon itu pasti menang. Secara aklamasi menang gitu. Karena kita tidak mengatur itu ya, bahwa kita mengatur tetap
pilihan rakyat adalah pilihan yang menentukan dalam proses demokrasi. Oke. Betul. Nah, kalau bicara soal pemilu sendiri nih, kira-kira dengan adanya mekanisme calon tunggal ini kan ada pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok lain yang mungkin boleh saja mengatasnamakan sebagai relawan, punya aspirasi itu. Nah, KPU sendiri gimana memandang itu ya sejauh ini? Nanti pertanyaan turunannya bakal ke sana nih. Gimana kira-kira? Ya, kita tahu mungkin yang hebatnya dari Pangkal Pinang, relawan kota kosong ini atau kondisi kota kosong ini sampai nasional. Yeah. Jadi beberapa kali juga kalau kita lihat di TV, bahkan ketika kita rakor itu nama Pangkal Pinang ini disentil oleh pimpinan RI kita. Dan bahkan mungkin berita-berita juga jadi diangkat. Jadi karena ketika hari yang sama, ketika pendaftaran calon dan sorenya juga ada relawan yang mengantarkan kota kosong ke KPU. Jadi secara simbolis ya. Secara simbolis ya bagi kami sih sah-sah saja gitu. Apalagi saya di divisi partisipasi. Jadi saya melihat hal itu positif aja. Positifnya bagaimana? Ini ada dua kubu nih. Kubu pertama kan calon tunggal, ayo ke TPS. Kemudian yang kubu keduanya tuh kota kosong kan, ya sudah kalian cuap-cuap, kalian nganterin kota kosong ke KPU, nggak ada gunanya. Yang berguna adalah supaya bentuk konkret kalian, ayo sama-sama ke TPS. Jadi kan angka partisipasinya naik nih. Nah itu pas kan dengan target kami, kayak gitu. Haji mumpung ya Bu. Iya, kalau saya nggak positif aja. Gitu. Nah. Ini pertanyaan turunannya adalah soal keadilan kampanye. Nah, keadilan kampanye ini jadi pertanyaan. Seperti apa batasan yang bisa dilakukan oleh teman-teman relawan untuk melakukan kampanye terhadap kota kosong atau pilihan yang tidak memilih calon tunggal misalnya? Itu seperti apa? Ya, pertama-tama saya berbicara di regulasi dulu. Ya, siap. Undang-Undang 8 tahun 2015 ayat 1 pasal 3 dan 4 dan dikukuhkan lagi PKPU 13 ayat saya lihat dulu ya. Pasal 11. Jadi PKPU 13 pasal 11 itu mengatakan bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah dua. Jadi partai politik atau gabungan partai politik, kemudian atau calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU atau mendaftarkan ke KPU. Jadi kota kosong didaftarkan di KPU. Tapi apakah dari partai politik? Apakah dari gabungan partai politik? Apa dari calon perseorangan? Kan enggak. Jadi di luar regulasi itu memang kami menegaskan itu bukan peserta pemilu. Bukan peserta pemilu. Bukan peserta pemilihan. Belum move on dari pemilu. Pemilihan ya istilah pilkada kita. Bukan peserta pemilihan. Jadi sementara kita ketahui bahwa di PKPU 13 itu yang mengikuti kampanye adalah peserta. Itu kata-kata kuncinya. Clear di situ. Yang mengikuti kampanye adalah peserta. Nah, peserta. Kemudian kita ketahui bahwa di luar dari itu relawan kota kosong atau kota kosong bukan peserta karena regulasinya berbicara seperti itu. Jadi aturan main yang kami atur di tentang kampanye di PKPU 13 itu adalah khusus untuk peserta saja. Jadi yang di luar peserta memang tidak diatur aturan mainnya, titik-titik yang kami fasilitasi, titik-titik APK, kemudian titik kampanye rapat umumnya, kemudian banyaknya bahan kampanye dan APK yang kami cetak itu adalah khusus untuk peserta. Jadi di luar itu memang tidak kami fasilitasi. Nah, pertanyaan apakah lantas relawan kota kosong atau koko ini apakah bisa melakukan kampanye? Ya terserah, tapi itu bukan kampanye namanya. Jadi istilah kampanye itu hanya untuk peserta pemilihannya aja. Jadi kalau misalnya apakah mereka bisa memasang billboard atau spanduk, ya monggo-monggo saja, silakan gitu kan. Tapi karena pengaturan kampanye hanya untuk peserta, sekali lagi hanya untuk peserta. Nah, hanya dijaga aturan mainnya, tidak boleh ada isu sara, tidak boleh ujaran kebencian, tidak boleh mencaci maki atau menjelek-jelekan calon lain. Itu aja ya aturan mainnya kayak gitu. Karena itu kalau terjadi kan itu udah masuk ke fitnah ya, ke ranah pidana seperti itu. Oke, menarik. Ya,
Itu kan clear ya teman-teman semua, biar kita tahu bahwa ada batasan saat kita bicara kampanye. Jadi nanti jangan sampai kita bilang oh KPU harus mengatur juga relawan kota kosongnya gitu. Berarti kan kota kosong itu bukan peserta pemilihan tadi ya. Itu Kejelasannya itu. Betul. Makanya kemarin ada beberapa pertanyaan mahasiswa di kelas, Bu. Itu menarik. Dia bertanya, "Pak, kalau begitu, kalau memang dia ikut mengkampanyekan secara substansi ya, bahasanya adalah pesan untuk pilihan politik dan sebagainya, apakah mereka juga harus melapor nih anggaran keuangan untuk melakukan?" Berarti kan kalau dari statementnya Bu Margarita itu clear ya bahwa dana kampanyenya apa harus dilaporkan iya dan gitu sebagainya ya. gitu. Atau mereka harus ikut debat kayak gitu kan. Iya. Mereka berpikir ya nggak usah karena memang debat kemudian pengaturan dana kampanye itu kan bagian dari kampanye. Jadi sekali lagi kampanye itu hanya untuk mengatur si peserta saja. Jadi kalau misalnya yang bukan peserta tidak ada diatur untuk tidak ada aturan mainnya dalam kampanye. Jadi gitu aja. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal calon tunggal sebenarnya ya ada plus minus di dalam yang perlu kita pelajari gitu. Plusnya adalah ya kita belajar akhirnya ada demokrasi semacam ini gitu. Minusnya adalah ya itu tadi ya, kalau mungkin di kampus kita biasa ya mungkin mengkritik gitu kan bagian-bagian bahwa korbannya adalah rakyat gitu, korbannya adalah masyarakat karena sajian visi misinya jadi hanya satu gitu, yang biasanya ada lebih gitu. Nah untuk mengakomodir itu apakah ada potensi misalnya dalam debat nantinya diakomodir aspirasi rakyat dalam mengusulkan visi tandingan atau visi yang mungkin bisa dibutuhkan rakyat sebenarnya. Saya nggak butuh nih visi calon tunggal, yang kami butuhkan nih visinya kami begini gitu. Apakah nanti diakomodir ya di dalam mekanismenya? Jadi nanti sebelum kami melaksanakan debat, kami akan memutuskan atau mencari tim perumus. Jadi tim perumus ini yang pasti orang-orangnya kami akan lihat karena akan kami pilih dari orang-orang yang mungkin biasa akademisi. Kemudian kan akademisi kan banyak secara regulasi bagaimana paham gitu kan. Terus kemudian tokoh masyarakat yang mungkin bisa yang selama ini membau dengan masyarakat lebih tahu, mungkin telinganya KPU ini masih kurang atau mendengarkan gitu kan visi misinya. Nanti tokoh masyarakat ini lebih dekat dengan akar rumput. Jadi itu nanti akan kami undang, kita sama-sama tim mencari tim perumusnya. Kemudian itu apa yang menjadi visi misi masyarakat, kemudian aspirasi masyarakat nanti akan disampaikan di meja ketika kita melakukan perumusan. Itu kan nanti kita akan melaksanakan soal-soal kalau ujian aja bukan soal-soal pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan ke calon gitu nanti gitu tim perumus. Kemudian nanti kita ada panelis, nanti walaupun calon tunggal nanti ada pendalaman visi misi itu nanti akan dipandu oleh panelisnya. Jadi pertanyaan yang jelas pertanyaannya itu berdasarkan nanti kita duduk bareng bersama tim perumus, nanti panelis, nanti itu menjadi pertanyaan yang akan dibawa ke ranah debat nanti. Gitu. Jadi tim promosi ini lumayan agak berat, jadi sering-sering ngopi gitu kan, sering-sering mendengarkan gitu kan aspirasi masyarakat di bawah gitu. Oke, kita masuk ke segmen ujung ini dari diskusi kita. Memang nggak begitu panjang karena mudah-mudahan ini jadi bahan bagi mahasiswa belajar soal demokrasi dan belajar soal pemilu. Nah, mungkin pertanyaannya umum ini Bu, tapi mudah-mudahan bisa dirangkum versi Bu Margarita sendiri. Definisi pemilu yang berkualitas itu seperti apa sih menurut Bu Margarita sebagai bagian dalam KPU gitu? Definisi pemilu yang berkualitas. Pemilu atau pemilih nih? Pemilihan ya? Elektoral ya. Demokrasi elektoral kita yang berkualitas itu seperti apa ya? Ini harus berapa kata nih? Nggak harus banyak apa? Bebas boleh. Ini masih aman, waktunya masih cukup kok. Oke. Kita ketahui bahwa kata-kata demokrasi. Jadi kan itu semuanya dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, yang berkualitas itu kalau saya lihat dari teknis yang jelas saya lihat dulu dari kacamata data pemilih. Data pemilih itu benar-benar harus menyajikan pemilih-pemilih yang ada di dalam DPT itu benar-benar
tidak ada kalau bisa tidak ada warga Pangkal Pinang khususnya untuk pemilihan ini, tidak ada warga Pangkal Pinang yang terlewatkan dalam data pemilih. Nah, itu ketika itu tersajikan dengan baik, yang saya rasa itu berarti data pemilihnya berkualitas. Nah, kita lihat data pemilih berkualitas. Kemudian dilihat lagi dari pesertanya, ketika sebenarnya kondisi idealnya ada beberapa calon, itu kondisi dari peserta pun penyelenggaraan dari pilkada berintegritas, berkualitas karena masyarakat disajikan menunya itu tidak satu gitu kan, jadi karena konsep dari demokrasi, jadi dari rakyat, jadi rakyat yang memilih gitu kan, jadi kalau pilihannya cuma satu kan ya mau nggak mau itu dimakan kayak gitu kan gitu. Itu data pemilihnya harus berkualitas, kemudian peserta juga harus berkualitas, dan penyelenggara harus berkualitas, bagaimana memberikan atau menciptakan trust publik gitu. Jadi kinerja kita harus terpercaya, harus dipercaya oleh masyarakat. Sehingga hasilnya legitimate ya? Iya, itu yang pertama. Itu. Kemudian yang ketiga yang jelas rekapitulasinya baik sehingga tidak ada sengketa. Itu aja. 4 itu aja yang bagi saya bagaimana suatu pelaksanaan elektoral ini baik, dikatakan berkualitas. Jadi dari data pemilihnya harus benar-benar, kemudian pesertanya juga, peserta, kemudian penyelenggara dan hasilnya tidak ada sengketa. Kalau misalnya nggak ada sengketa kan berarti jelas apa yang kita lakukan dapat diterima. Gitu. Begitu. Oke. Nah, teman-teman semua, kita sudah berada di ujung sesi diskusi. Sebelum kita menutup, mungkin nanti saya mau minta closing statement dari Bu Margarita, tapi saya mau cerita juga sedikit nih Bu. Pasca otonomi daerah, kita bicara soal bagaimana idealnya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di level daerah itu untuk kemudian bisa memberikan keputusan dan akselerasi pada pembangunan dan kesejahteraan mereka. Tapi pertanyaan itu kemudian harus dijawab melalui sebuah konsep. Nah, konsep itu yang kita pahami sebagai otonomi daerah atau desentralisasi. Sehingga pemilihannya dulunya awalnya pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD ditunjuk secara langsung, sekarang kita menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah. Nah, ini menjadi instrumen demokrasi sebenarnya kalau kita bicara demokrasi. Nah, sebenarnya ada ratusan Bu secara definisi soal demokrasi. Jadi demokrasi yang umum memang yang kita ketahui soal yang paling sering kita dengar ya, dari rakyat oleh rakyat dan sebagainya, itu kan bicara Lincoln ketika dia bicara dalam sebuah pidato gitu. Tapi definisi lain yang mungkin yang menurut saya paling dekat dalam keadaan kita adalah demokrasi itu bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan kehendak dan keinginan publik itu dalam ruang pengambilan keputusan dan kebijakan. Jadi kalau persoalan kebijakan kita bermasalah atau pengambilan keputusan kita belum maksimal, pasti ada masalah dalam proses hulunya. Proses hulunya Pak ya pemilu atau pemilihan ya dalam hal ini. Nah, harapannya ke depan kita bisa belajar lebih banyak soal bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi, bagaimana kemudian kita bisa menopang dan mendukung bersama-sama untuk mendorong demokrasi kita bisa berjalan lebih baik gitu Bu. Nah, kita sudah di ujung sesi diskusi ini Bu Margarita. Mohon kesediaannya untuk kemudian memberikan closing statement atau ajakan atau kampanye, silahkan kita berikan kesempatan ini kepada KPU Kota melalui Bu Margarita. Silahkan Bu. Ya, nggak jauh-jauh. Ya. Datang ke TPS 27 November, datang ke TPS 27 November 2024. Bagi yang untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin tadinya belum mengikuti pemilihan dan sekarang mungkin baru mendapatkan KTP atau baru berusia 17 tahun atau baru dikategorikan pemilih pemula lah kayak gitu ya, pemilih pemula. Jangan takut kalau misalnya kemarin kan kita sudah menetapkan DPT, kemudian baru buat KTP-nya setelah misalnya bulan November atau bulan Oktober, kan berarti tidak masuk ke dalam DPT gitu kan. Nah, jangan takut, hak pilih kalian tetap bisa digunakan. Bawa aja KTP, jadi tidak ada alasan tidak datang ke TPS. Bawa KTP ke TPS, tetap bisa memilih sesuai dengan apa yang kalian suka gitu, yang pilihannya. Yang jelas jangan golput apapun kondisinya, khusus untuk Kota Pangkal Pinang.
apapun kondisinya, ayo datang ke TPS, jangan abstain, gitu aja. Oke, teman-teman semua, Sivitas Akademika, demikianlah sesi diskusi kita dengan Bu Margarita. Beliau adalah bagian dalam struktur di KPU Kota Pangkal Pinang hari ini, dan di ujung sesi diskusi ini teman-teman semua, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kembali ke belakang bahwa apakah iya kualitas pemilu kita itu sudah hadir dalam ruang kebijakan publik. Itu teman-teman semua silahkan jawab. Teman-teman semua silahkan berpikir ulang apa yang harusnya kita lakukan. Nah, maka dari itu pemilu menjadi salah satu, atau pemilihan hari ini atau pilkada itu menjadi salah satu sarana untuk kemudian kita bisa memberikan legitimasi dan intervensi lebih terhadap pengambilan keputusan nantinya di ujung, karena memang PR besar kita adalah akselerasi pembangunan. Mudah-mudahan dengan pemilu yang berkualitas, harapannya adalah ada begitu banyak akselerasi pembangunan yang bisa sama-sama kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Baik, itulah teman-teman sesi diskusi kita dengan Bu Margarita. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat. Semoga kita semua tetap melek politik, tetap kemudian peduli dengan ruang dan dimensi politik kita hari ini, dan mudah-mudahan itu memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya Riyandi Zulkarnain pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.